PSSI siap jadikan JIS sebagai kandang timnas Indonesia. Berkat Sintayong, timnas Indonesia makin dikenal di Argentina. Tim nasional Indonesia berpeluang bermain di Jakarta International Stadium atau JIS pada FIFA Matchday selanjutnya. Sebab kini PSSI tertarik mencari stadion lain jika saja Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK tidak bisa dipakai. Seperti yang diketahui, SUGBK kerap dipakai agenda selain sepak bola, seperti halnya menggelar sebuah konser. Karena alasan itu, timnas Indonesia pun tak bisa bermain di SUGBK. Untungnya kini Indonesia memiliki berbagai stadion berstandar internasional, seperti halnya JIS dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Sehingga sejatinya timnas Indonesia tak perlu selalu bermain di SUGBK ketika bertanding seperti di FIFA Matchday. PSSI pun sudah mulai melakukan hal tersebut di FIFA Matchday Juni 2023 saat melawan Palestina. Dalam laga tersebut, skuad Garuda menyambut Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Kini PSSI juga mulai melirik JIS yang berlokasi di Jakarta. Ada banyak opsi stadion tersebut membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir senang, karena menandakan Indonesia semakin banyak memiliki stadion berkualitas internasional. Alhamdulillah Indonesia juga punya lapangan yang besar sekarang. Ada Gelora Bung Tomo, ada JIS, ungkap Erick Thohir. Sebagaimana diketahui, JIS memiliki kapasitas 82.000 penonton dengan lapangan berstandar FIFA. Namun stadion itu masih perlu dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk menggelar laga dengan supporter berjumlah besar. Jadi nantinya stadion-stadion yang akan digunakan untuk laga kandang timnas Indonesia akan dicek kondisinya lebih dulu. Hal itu untuk memastikan stadion-stadion tersebut siap menggelar laga berlabel internasional. Nanti kami lihat standarnya sesuai atau tidak. Kalau ada kekurangan tentu kami harus samakan standarnya, kata Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan stadion-stadion di Indonesia lainnya perlahan meningkat kualitasnya untuk kepentingan timnas Indonesia, sebab pemerintah pusat sudah berencana merenovasi 22 stadion. Kalau ada opsi menjadi hal positif buat saya, tutup Erick Thohir. PSSI telah menetapkan bahwa Bima Sakti menjadi pelatih timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia. Bima Sakti punya pengalaman menangani timnas Indonesia U16 dan pernah menjuarai Piala AFF U16 yang digelar pada 2022 lalu di Yogyakarta. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI memaparkan bahwa program yang baik dan terencana harus disiapkan, termasuk agenda uji coba internasional. Pada Juli dan Agustus kami akan seleksi pemain yang pantas masuk tim U17. Setelah itu akan kami kirim ke luar negeri untuk menjalani pemusatan latihan sekaligus melakukan uji coba dengan negara-negara Eropa, Asia, Afrika, dan lain-lain. Tujuannya agar mereka tidak kaget kalau nanti melawan tim-tim tangguh, ujar Erick Thohir. Untuk tim pelatih yang membantu Bima Sakti di timnas Indonesia U17 masih dalam perbincangan. Tentunya Bima Sakti juga diberi wewenang untuk memilih mitranya di staf pelatih. Dengan persiapan yang mungkin tidak begitu panjang menuju Piala Dunia U17 pada November nanti, Erick sendiri tidak mau berbicara panjang soal target. Mengenai prestasi timnas, saya tidak mau mencenangkan hari ini karena belum ada persiapan sama sekali dan waktunya sangat mepet 4 bulan. Saya tahu mempersiapkan timnas itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau ditanya targetnya apa, saya belum mau jawab sebelum duduk bersama jajaran pelatih, ungkap Erick Thohir. Nama dari bek kanan sekaligus kapten dari tim nasional Indonesia Asnawi Mangku Alam tengah menjadi perbincangan setelah ia tampil mengesankan di laga kontra Argentina pada agenda FIFA Matchday pada Senin 19 Juni 2023 kemarin. Pada laga tersebut, Asnawi Mangku Alam mencuri perhatian usai dirinya berhasil membuat wonderkid Manchester United Alejandro Garnacho tak berkutik. Pada laga tersebut, Garnacho yang masuk di menit ke-60 seolah kesulitan untuk mengembangkan permainannya karena pengawalan ketat pemain Jeonnam Dragons itu. Performa apik dari Asnawi itu pun berhasil menuai banyak pujian dari para pecinta sepak bola Indonesia. Bahkan sebelum agenda FIFA Matchday kontra Argentina, klub yang dibela oleh Asnawi Mangku Alam saat ini yakni Jeonnam Dragons
terkesan dengan penampilan ngotot dan semangat juang dari Asnawi Mangku Alam. Dipercaya sebagai starter di laga lanjutan kali 2 kontra Gaming Chen Sangmu, Asnawi tampil apik dan berhasil mengawal lini pertahanan Jeonnam Dragons. Tampil sporadis dengan menggagalkan beberapa pergerakan dan peluang lawan, Asnawi berhasil mengawal pertahanan Jeonnam Dragons sehingga terhindar dari kebobolan. Pada laga tersebut, Asnawi Mangku Alam juga berhasil mengantarkan Jeonnam Dragon untuk meraih kemenangan dan juga clean sheet. Jeonnam Dragon berhasil meraih kemenangan lewat gol tunggal yang diciptakan oleh Valdivia di menit ke-35 sekaligus menjadikan kemenangan clean sheet kedua Jeonnam Dragon secara beruntun di kandangnya. Berkat performa apik Asnawi Mangku Alam yang penuh dengan determinasi tinggi di laga tersebut, Jeonnam Dragon pun memberikan julukan baru untuk kapten timnas Indonesia tersebut. Lewat sebuah unggahan di akun media sosial resmi Jeonnam Dragon, mereka menyebut Asnawi Mangku Alam sebagai benteng kemenangan Jeonnam Dragon. Ini adalah Asnawi, The Winning Stronghold, sang benteng kemenangan, tulis Jeonnam Dragon pada unggahannya. Beberapa momen Asnawi Mangku Alam di laga tersebut diunggah di media sosial Jeonnam Dragon. Salah satunya momen saat ia menggagalkan peluang lawan di depan gawang Jeonnam Dragon di menit ke-33. 2 menit berselang, Jeonnam Dragon berhasil mencetak gol sekaligus menjadi gol kemenangan untuk mereka yang dicetak Valdivia. Sudah 9 kali membela Jeonnam Dragon di kali 2, Asnawi menorehkan 2 assist untuk Jeonnam Dragon sejauh ini. Namun saat ini beredar rumor yang mengatakan kalau Asnawi Mangku Alam akan berpisah dengan Jeonnam Dragon dalam waktu dekat. Bahkan Asnawi dirumorkan akan merapat dengan 2 tim peserta kali 1, yakni Jeju United dan Suwon Sangsum Blue Wing yang masih memiliki slot untuk pemain asing asal Asia. Bahkan Jeonnam Dragon juga mengonfirmasi dalam waktu dekat Asnawi Mangku Alam akan meninggalkan timnya. Tim nasional Indonesia ternyata cukup dikenal di Argentina, dan menariknya semua itu karena Sintayong. Fakta tersebut disampaikan langsung oleh jurnalis asal Argentina Gaston Edul. Gaston Edul menjadi salah satu jurnalis yang pertama kali mengabarkan bahwa Argentina akan melawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Kini laporannya tersebut terbukti benar, dan timnas Indonesia sudah menghadapi Argentina pada Senin 19 Juni 2023 lalu. Dalam pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 tersebut, timnas Indonesia tumbang 0-2 dari sang juara Piala Dunia 2022. Meski kalah, timnas Indonesia nyatanya tetap diapresiasi karena tak kebobolan banyak dan mampu memberikan perlawanan saat menghadapi peringkat 1 dunia tersebut. Menariknya, ternyata ketangguhan timnas Indonesia sudah dikenal di Argentina. Gaston Edul menyatakan fakta tersebut saat menghadiri wawancara dengan Najwa Shihab dalam video di YouTube-nya. Dalam wawancara dengan Najwa Shihab, Gaston Edul mengatakan di Argentina, timnas Indonesia cukup dikenal sebagai tim dengan formasi yang baik, tim pekerja keras dan tangguh. Ia menilai faktor tersebut terjadi karena adanya Sintayong. Di Argentina, kami tahu bahwa timnas Indonesia punya formasi yang lebih baik, lebih bekerja keras, dan lebih tangguh berkat pelatih mereka, seorang pelatih asal Korea Selatan Sintayong, ungkap Gaston Edul saat diwawancarai oleh Najwa Shihab. Karena faktor tersebut, Gaston Edul melihat timnas Argentina tak menganggap remeh timnas Indonesia yang merupakan peringkat 149 pada saat kedua tim berjumpa di SUGBK. Lionel Scaloni pun memang menganggap serius pertandingan kontra skuad Garuda. Timnas Argentina mengakui dan menghormatinya Sintayong, karena menurut saya dia memberi Indonesia strategi dan taktik yang tidak mereka miliki sebelumnya, kata Gaston Edul. Perkataan Gaston Edul memang benar adanya. Semenjak ditangani Sintayong, permainan timnas Indonesia nyatanya meningkat drastis. Berkat kehadiran Sintayong, posisi timnas Indonesia di ranking FIFA pun dapat diperbaiki hingga naik 23 peringkat. Sehingga bisa dikatakan peran pelatih asal Korea Selatan tersebut begitu besar dalam skuad Garuda saat ini. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga.